Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dengan channel Keluarga Tanda Cinta, sumber inspirasi bagi keluarga. Hari ini, Kamis 3 September 2020, sumber renungan kita adalah Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, kisah panggilan setiap orang dalam mengikuti Yesus adalah unik dan khas. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Ada melalui peristiwa yang biasa, ada juga peristiwa yang menakjubkan seperti panggilan Simon dalam Injil hari ini. Secara singkat dikisahkan Yesus yang meminta Simon untuk kembali ke laut. Padahal sepanjang malam dia bersama teman-temannya mencari ikan namun tidak mendapat hasil. Namun ketika Simon terbuka hatinya mengikuti kata-kata Yesus untuk bertolak ke tempat lebih dalam, maka didapatinya hasil melimpah. Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri Simon? Yesus menantang Simon untuk berani keluar dari cara berpikirnya selama ini. Mengandalkan pengalaman masa lalu tidak cukup. Butuh kerelaan untuk mengikuti perintah Yesus. Akal sehat tidak cukup lagi. Dibutuhkan iman dan percaya kepada Yesus. Mujizat itu mengubah Simon dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari pengalaman Simon ini kita belajar bahwa panggilan mengikuti Yesus tidak harus cemerlang atau sempurna dalam banyak hal. Karena kerelaan berjuang dan percaya pada Dia adalah hal yang paling dibutuhkan. Demikian juga setiap perkawinan sebagai dasar dari terbentuknya sebuah keluarga juga memiliki kisah yang unik dan berbeda. Ada pengalaman jatuh cinta satu sama lain dari pasangan karena terpesona akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dan akhirnya juga saling berkata, "Marilah kita bertolak ke tempat lebih dalam."
Bertolak ke tempat lebih dalam berarti siap hidup bersama, menanggung resiko, karena pasti bahaya yang lebih besar sudah menanti. Namun ketakutan itu akan sirna bila mana ada kerelaan mendengar perintah Tuhan seperti Simon dalam Injil hari ini. Setiap pasangan atau keluarga yang mau menebarkan jalannya atas perintah Tuhan akan mendapatkan hasil melimpah. Rezeki yang tak terhitung banyaknya, anak-anak yang cantik dan tampan, kenyamanan, damai, dan kebahagiaan. Setiap hari, pasangan suami istri harus menebarkan jala satu sama lain. Persatuan suami istri harus terus dipertahankan dan diperjuangkan, walaupun kadang relasi terasa hampa dan kosong. Demikian juga antara anak-anak dan orang tua. Perlu dibangun sikap optimis bahwa pengajaran dan pendidikan yang terus-menerus akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Jangan menyerah. Dari buah akhir dari permenungan ini adalah kesediaan dan kesetiaan untuk senantiasa juga mau berbelas kasih kepada sesama dengan memberi kesaksian hidup, memberikan kesaksian yang membawa perubahan, membawa semangat, membawa hidup baru bagi anggota gereja maupun masyarakat di mana kita tinggal. Keluarga-keluarga harus menjadi saksi Kristus di tengah situasi yang sangat sulit di masa sekarang ini. Sekali lagi, jangan menyerah, maju terus. Tuhan memberkati. Amin.